Peak District Inggris dikenal karena keindahan alamnya yang memukau. Namun di balik itu, wilayah ini juga menyimpan misteri yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Seorang petualang dari kanal Navis Wild Camper melakukan perjalanan berkemah terakhirnya di tahun 2021 menuju wilayah White Edge dan Big Mouth. Dengan rekomendasi dari seorang rekan bernama Dan Jones, ia berharap bisa menangkap momen malam yang tenang dengan pemandangan langit yang cerah. Selamat datang di Camping Journal, misteri suara geraman di Peak District. Perjalanan dimulai dengan persiapan peralatan yang matang, di mana sang camper menunjukkan beberapa modifikasi krusial pada tenda tipe miliknya. Ia menggunakan pasak berukuran 9 inci yang dianggap lebih mumpuni untuk menembus tanah Peak District yang cenderung lebih lunak dibanding wilayah Dartmoor yang berbatu. Dalam perjalanannya menuju lokasi perkemahan, ia sempat berhenti di sebuah trik point untuk mengagumi fenomena kabut rendah yang menyelimuti lembah. Sebuah pemandangan yang sering disalahartikan oleh banyak orang sebagai inversi awan. Setelah menemukan tempat yang dirasa pas di area yang cukup terbuka, ia segera mendirikan tenda sebelum suhu udara turun lebih jauh. Untuk makan malam, ia memilih menu ekonomis berupa mie soba, varian teriyaki yang ia klaim tidak kalah nikmatnya dengan makanan instan pendakian yang harganya jauh lebih mahal. Sambil menikmati malam, ia juga berbagi tips mengenai penggunaan kantong bulu angsa atau DT bag untuk menjaga perangkat elektronik dan baterai agar tetap hangat dan berfungsi optimal di cuaca dingin. Berdasarkan pemantauan termometer digitalnya, suhu di luar tenda menunjukkan angka 9 derajat Celcius, sementara suhu di luar mencapai 4 derajat Celcius. Sebuah perbedaan signifikan yang menunjukkan aktivitas isolasi tendanya. Namun ketegangan malam itu mulai terusik saat waktu menunjukkan pukul 9:30 malam. Sang camper merekam sebuah suara misterius yang berasal dari luar tendanya. Sebuah suara geraman yang cukup menyeramkan. I don't know if you heard that. Not sure if the camera picked it up, but God knows what it is. Did you hear that? That's quite eerie. It does not sound like a deer. Definitely doesn't sound like a fox. Meskipun ia terbiasa mendengar suara rusa atau rubah di alam liar, ia merasa suara ini sangat berbeda. Terdengar lebih berat dan menyerupai geraman predator yang tidak ia kenali. Situasi ini sempat membuatnya merasa tidak nyaman, hingga ia memutuskan untuk segera menggunakan penyumbat telinga agar bisa beristirahat di tengah suasana yang mencekam tersebut. Esokan paginya sebelum berkemas, ia membagikan detail modifikasi pada tendanya, menggunakan karabiner logam kecil untuk menggantikan klip plastik asli yang pecah akibat diterjang angin kencang pada perjalanan sebelumnya. Perjalanan ini diakhiri dengan pesan penting, leave no trace, sebuah prinsip untuk tidak meninggalkan jejak apapun di alam liar demi menjaga kelestarian lingkungan. Jadi begitulah pengalaman mendebarkan dari Navis Wild Camper di Peak District yang diwarnai dengan suara-suara tidak dikenal di tengah kesunyian malam. Bagaimana menurut kalian tentang suara geraman tersebut? Apakah itu hanya hewan liar biasa atau ada sesuatu yang lain di sana? Silakan berpendapat aja di kolom komentar. Suatu sore yang mulai menggelap di wilayah pedesaan yang terpencil, seorang penjelajah memutuskan untuk melakukan tantangan yang bagi banyak orang dianggap sebagai ide yang sangat buruk. Lokasi yang dipilih adalah sebuah rumah pertanian tua yang terbengkalai
yang dulunya diketahui milik seorang penyair terkenal di daerah tersebut. Bagi yang belum familiar, melakukan perkemahan solo di lokasi terbengkalai memerlukan mentalitas yang kuat, karena gangguan psikologis dari kesunyian seringkali menjadi musuh terbesar. Ini bukan pertama kalinya lokasi ini dikunjungi. Setahun sebelumnya, penjelajah ini bersama rekannya pernah melakukan investigasi paranormal di sana. Dalam kunjungan sebelumnya, mereka mendapatkan respon yang sangat aneh melalui peralatan spirit box, termasuk suara gonggongan anjing yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Selamat datang di video narasi Solo Overnight Camping in a Deserted Farm. Penjelajah ini kembali untuk membuktikan apakah ia bisa bertahan satu malam penuh sendirian di tempat yang tidak menyenangkan ini. Terletak di tengah ladang yang luas dan jauh dari pemukiman warga, rumah ini berdiri dalam kondisi yang memprihatinkan dan seolah-olah waktu berhenti di dalamnya. Perjalanan dimulai pada pukul 16.30. Tepat saat matahari mulai terbenam dan suhu udara mulai menurun secara drastis. Penjelajah ini juga harus mengatur peralatan yang ia bawa agar ia bisa bertahan tanpa bantuan siapapun jika terjadi keadaan darurat. Begitu memasuki area rumah, suasana seram langsung menyapa dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu yang dibiarkan terbuka. Di dalam rumah ditemukan sisa-sisa kehidupan masa lalu yang masih tertinggal, termasuk sebuah papan catur tua yang sudah berdebu. Salah satu penemuan paling menarik adalah sebuah surat kabar tua yang tergeletak di sebuah ruangan kecil di lantai bawah. Setelah diperiksa, surat kabar tersebut bertanggal tahun 1985 yang menunjukkan mengenai kapan rumah ini mulai ditinggalkan oleh penghuninya. Di lantai 2 terdapat beberapa kamar tidur dengan kondisi lantai yang sudah mulai rapuh dan sangat berbahaya untuk dipijak. Ia menemukan sebuah tempat tidur tua dengan kasur yang sudah hancur dan tirai yang masih menggantung. Melihat ada jendela, muncul sebuah pertanyaan di pikirannya. Siapakah orang terakhir yang melihat ke dalam cermin di kamar ini sebelum tempat ini ditinggalkan selamanya? Untuk mengatasi rasa takutnya, penjelajah ini terus berbicara kepada kamera guna menjaga kesadaran dan mengurangi tekanan psikologis dari kesunyian. Akhirnya ia memilih satu kamar yang dianggap paling layak dengan kasur tua yang ukurannya bahkan tidak pas dengan bingkai tempat tidurnya. Saat hari semakin malam, angin kencang mulai menghantam bangunan tua tersebut, menciptakan suara-suara derit kayu yang menyerupai langkah kaki. Penjelajah ini menyadari bahwa ia berada di satu-satunya ruangan yang memiliki jendela yang masih berfungsi. Namun hal itu tidak mengurangi rasa was-wasnya. Rasa takut mulai muncul ketika setiap suara kecil dari luar rumahnya terdengar, seperti ada seseorang yang sedang mengintai. Ia mulai menyiapkan kamera night vision dan lampu inframerah untuk memantau area sekitar tempat tidurnya. Eksplorasi singkat dilakukan ke area dapur di mana ditemukan sebuah wastafel tua yang masih mengeluarkan air, meskipun pipa-pipanya sudah berkarat. Setelah merasa cukup berkeliling, penjelajah ini akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kantong tidur di atas kasur tua, sebuah tindakan yang ia sendiri akui sebagai hal yang menjijikkan. Di tengah malam, sebuah kejadian aneh terekam oleh kamera. Penjelajah ini terbangun dengan perasaan bahwa ada seseorang yang baru saja masuk ke dalam rumah. Ia mendengarkan suara langkah kaki dan gerakan yang sangat jelas di lantai bawah. Dalam kondisi panik, ia berusaha tetap diam dan mematikan semua lampu agar keberadaannya tidak diketahui oleh penyusup tersebut. Melalui celah, ia melihat sepasang kaki atau pergerakan manusia.
Tidak ingin mengambil resiko lebih jauh, penjelajah ini memutuskan bahwa tantangan ini sudah berakhir dan ia harus segera meninggalkan rumah tersebut. Ia segera mengemasi barang-barangnya dan berlari keluar menuju mobilnya yang diparkir cukup jauh dari lokasi. Dalam perjalanannya kembali, ia dikejutkan oleh ratusan pasang mata yang bercahaya di ladang, yang ternyata adalah sekelompok domba yang sedang mengawasinya. Penyelidikan ini berakhir tanpa jawaban pasti mengenai siapa atau apa yang masuk ke dalam rumah malam itu. Apakah itu seorang petani yang sedang berpatroli? Silakan berpendapat di kolom komentar. Bayangkan Anda berada di sebuah benteng kuno yang terisolasi, jauh dari peradaban, hanya ditemani oleh bayangan sejarah ribuan tahun. Namun ketenangan malam itu tiba-tiba pecah oleh suara letusan senjata api yang mengarah tepat ke posisi Anda. Inilah yang dialami oleh Mike, seorang petualang yang berniat melakukan solo camping di lokasi yang dikenal sebagai Satan's Castle atau Benteng Iblis di wilayah Turki. Terletak di tebing curam yang menantang adrenalin, Satan's Castle bukanlah tempat sembarangan. Benteng ini dibangun sejak zaman perunggu, sekitar tahun 500 sebelum Masehi, dan telah menjadi saksi penaklukan berbagai kekaisaran besar, mulai dari Medes, Persia, Romawi, hingga Ottoman. Jika bebatuan di sana bisa bicara, mungkin mereka akan menceritakan ribuan kisah tentang darah dan peperangan yang lama telah hilang ditelan waktu. Namun bagi warga lokal, benteng ini menyimpan reputasi yang jauh lebih kelam. Selama ratusan tahun beredar legenda bahwa tempat ini dihuni oleh sosok iblis atau setan yang mengeklaim benteng tersebut sebagai miliknya. Nama Satan's Castle sendiri lahir dari rasa takut yang mendalam, yang membuat banyak orang enggan untuk mendekat saat matahari mulai terbenam. Nah, kejanggalan mulai muncul bahkan sebelum Mike mendirikan tendanya. Saat mengeksplorasi area gerbang utama, ia menemukan kabel-kabel listrik yang terpotong berantakan. Awalnya hal ini dianggap sebagai vandalisme biasa oleh remaja setempat. Namun tanpa disadari, kabel-kabel yang terputus ini adalah kepingan teka-teki pertama dari bencana yang akan menimpanya malam itu. Bagi yang belum familiar dengan Mike, ia adalah seorang penjelajah yang menyukai tantangan dan rasa ingin tahu yang besar. Baginya berjalan sendirian di reruntuhan kuno seperti sedang berada dalam dunia virtual reality atau video game sejarah. Ia memutuskan untuk berkemah tepat di samping menara utama, sebuah area yang ia anggap cukup aman meskipun suhu udaranya mulai turun secara ekstrim. Sekitar pukul 15.30, matahari mulai menghilang di balik pegunungan. Mike bergegas mendirikan tenda dan menyalakan api unggun kecil untuk menghangatkan diri. Di tengah kesunyian malam yang mencekam, ia menyadari bahwa lampu-lampu jalan menuju benteng menyala. Namun area benteng itu sendiri gelap total karena kabel yang terputus tadi. Tragedi dimulai saat Mike menyadari bahwa senter kepalanya tertinggal di area bawah benteng. Menggunakan kayu bakar yang menyala sebagai obor darurat, ia mencoba menelusuri kembali jalan setapak yang gelap gulita. Tak disangka-sangka saat itulah terjadi hal di luar bayangan Mike. Sebuah tembakan dilepaskan. Mike yang awalnya tidak menyadari bahwa ia adalah sasarannya, terus berjalan hingga dua tembakan berikutnya menyambar di atas kepalanya. Mike dihadapkan pada dua pilihan sulit: tetap bertahan di benteng dan menghadapi ancaman yang tidak terlihat, atau lari menyelamatkan diri tanpa membawa peralatan apapun. Guys, someone came with a gun and fired shots at the castle. They're firing shots at me. I don't know what to do. Or grab my things and run. Maybe they're drunk, crazy locals.
maybe worse. Mike memilih untuk lari. Ia meninggalkan tenda, tas, dan seluruh peralatan di puncak benteng. Dari kejauhan ia bisa melihat sorotan lampu senter yang bergerak mendekat ke arah kemahnya. Dalam kondisi ketakutan luar biasa, ia bersembunyi di balik bebatuan sambil mencoba menghubungi rekannya melalui ponsel untuk meminta bantuan kepolisian setempat. Setelah bersembunyi selama beberapa waktu dalam ketidakpastian, fakta mengejutkan mulai terungkap. Melalui bantuan rekannya, Mike mengetahui bahwa pihak berwenang telah tiba di lokasi. Namun ada sesuatu yang aneh. Polisi militer datang ke sana bukan untuk menyelamatkannya dari penjahat, melainkan untuk menangkap seorang pemburu harta karun dan potensi teroris yang dilaporkan berada di benteng tersebut. Ternyata sosok yang dianggap teroris dan pemburu harta karun itu adalah Mike sendiri. Warga lokal yang melihat Mike datang dengan peralatan kamera yang aneh merasa curiga dan melaporkannya ke pihak berwenang. Polisi militer yang tiba di lokasi menemukan panel kontrol listrik yang rusak dan lampu benteng yang mati, sehingga mereka berasumsi bahwa Mike sengaja memutuskan aliran listrik untuk mencuri artefak kuno. Saat bertemu langsung dengan polisi militer, Mike baru menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Mereka mengaku telah melepas sekitar 8 tembakan, termasuk menggunakan pistol dan senjata laras panjang sejenis AK-47. Sebagai tembakan peringatan karena mengira Mike adalah pencuri yang berbahaya. Mike nyaris kehilangan nyawanya karena kesalahan paham komunikasi yang fatal di daerah konflik sejarah yang sensitif. Insiden di Satan's Castle ini berakhir dengan damai setelah identitas Mike sebagai YouTuber terverifikasi. Meskipun ia sempat melarikan diri menebus tebing curam yang bisa saja menyebabkan ia jatuh ke jurang, ia akhirnya selamat. Pihak kepolisian bahkan mengajaknya minum kopi bersama untuk meredakan ketegangan setelah insiden tersebut. Ada sebuah pelajaran besar dari peristiwa ini. Di tempat yang penuh dengan sejarah dan ketegangan seperti Satan's Castle, rasa takut bukan hanya milik para pendaki, tetapi juga masyarakat lokal yang ingin melindungi warisan leluhur mereka. Kadang-kadang bahaya yang paling nyata bukanlah berasal dari sosok iblis dalam legenda, melainkan dari kesalahpahaman manusia di tengah kecurigaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mike terlalu ceroboh ataukah reaksi pihak berwenang yang terlalu berlebihan? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar.